Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan mengeluarkan letusan asap setinggi 1.500 meter pada Minggu pagi. Asap mengarah ke wilayah bukaan Kawah Arah Tenggara atau Besuk Kobokan. Sampai sana tuh masuklah kita, ternyata diajak tuh untuk proses evakuasi, dan itu pengalaman pertama banget untuk erupsi dengan evakuasi dengan korban yang sebegitu bentuknya gitu loh. Kita nggak, waduh ngeri deh kalau dilihat-lihat itu ya. Akhirnya ya udah, gue coba memberanikan diri gitu kan. Ayo mas, kita itu banyak bang, ada dari BNPB, ada dari wah banyak orang itu, tim SAR itu dari mana-mana. Ya ini kalau dipikir di luar nalar ya jauh sangat di luar nalar. Karena rumah beliau itu, rumah Pak Wadiman itu utuh bang. Di antara yang lainnya nih, sekitarnya ini kan. Termasuk sampai kolam ikannya itu ada gue fotonya sama Pak Wadiman itu. Itu bersih rumahnya, kena debu aja enggak. Jadi posisi rumah tuh ini jalur lahar dingin, seret. Kayak ngebelah gitu ya? Iya, kayak ngebelah gitu bang. Pas gue gali itu bang ya, jadi karena waktu itu gue dikasih inian untuk gali itu kan, gue gali, bener ada tulang tuh bang. Aduh. Kayaknya tulang tangan deh. Jadi tapi udah nggak ada ininya nih, jadi udah habis nih bang. Cuman tangan doang tuh ya? Kalau kita identifikasi waktu itu kemungkinan jenazahnya tuh perempuan, karena dari bentuknya itu kan kelihatan gitu. Tapi udah gosong, udah habis, ada videonya itu. Bicara tentang Gunung Semeru, mungkin kalian semua udah pada kangen banget nih untuk mendaki Gunung Semeru. Salah satunya adalah salah satu tempat di Gunung Semeru, yaitu adalah Ranukumbolo, yang dimana tempat destinasinya itu sangat indah banget. Tapi sekarang ini masih tutup ya guys ya. Jadi memang kendalanya tertutup sampai sekarang itu memang ada bencana pada saat itu, yaitu erupsi pada tahun 2021. Nah, erupsi ini sangat gokil banget karena memang banyak banget memakan korban jiwa, bahkan sampai akses dari desa ke desa itu terputus. Mungkin teman-teman semua udah pernah lah mendengar berita tersebut. Dan itu menjadikan salah satu Semeru sampai sekarang ini tutup ya. Dan kali ini gue mendatangkan narasumber yang dimana dia pernah terjun ke salah satu lokasi bencana saat Semeru erupsi. Oke, kita langsung aja nih. Siapa narasumber gue kali ini? Halo, Mas Iwel. Halo Mas Indra, sehat. Mas Iwel. Mantep banget nih Mas Iwel. Kembali lagi menceritakan, dan ini cerita yang mungkin udah 2 tahun lalu ya Bang ya? Ya, 2 tahun lalu. Dan ini kejadian waktu Semeru erupsi. Betul. Nah, itu Semeru erupsi itu di bulan apa sih? Gua udah lumayan cukup. Di bulan Desember, tepatnya antara tanggal 4 Desember 2021. Nah, cuma waktu itu karena gua tergabung di salah satu organisasi, akhirnya kita ambil respon cepat, dan H+2 setelah pasca erupsi itu langsung berangkat itu, Bang. Oke, berarti lu sampai di tempat lokasi nih? Sampai di zona merah, sampai di titik, bahkan sampai evakuasi. Kita juga terlibat. Oke. Gitu. Nah, berbicara tentang Semeru nih, Bang Iwel nih, kan banyak banget nih pengen mendaki Gunung Semeru. Bahkan kemarin tuh ada informasi kalau Gunung Semeru itu sempat mau dibuka ya? Iya, itu. Nah, lu sebagai orang yang berkegiatan di pendakian gunung, merasakan hal yang sama nggak sih, kayak kangen mendaki Gunung Semeru? Iya, jujur itu Bang. Kangen juga, salah satunya Semeru itu menjadi gunung favorit gua. Karena kan udah 7 kali gitu kan. Tapi setelah erupsi itu sampai sekarang belum dibuka, dan kangen gitu sama situasi danaunya gitu. Terus di Kalimati, Oro-Oro Ombo itu kan. Ya semua yang ada di situ lah. Karena menurut gua Semeru itu di Jawa tuh ya kategorinya terindah. Lengkap juga karena ada danau gitu kan, ada savananya juga. Dibandingkan misalkan kita harus ke Gunung Rinjani itu kan mungkin cost budgetnya lebih besar Bang. Bener banget. Nah, semoga
Gunung Semeru tepatnya di jalur pendakiannya ya, dunia pendakian itu cepat dibuka kembali ya. Jadi teman-teman semua yang belum ke Semeru juga bisa merasakan keindahan Gunung Semeru. Nah, jangan lupa juga nih dengan kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena di situ banyak banget episode terbaru dan pastinya epic banget. Dan jangan lupa juga nih follow Instagram kita di besokpagi.tv, karena di situ banyak banget informasi tentang pendakian gunung dan juga trip gunung, karena kita mengadakan trip juga. Dan bagi teman-teman juga nih yang mau mendaki gunung nggak punya perlengkapan lengkap, kita juga menyediakan sewa rental outdoor. Jadi langsung aja hubungi di Instagram kita dengan keywordnya besokpagi.tv. Kayak mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya Mas Iwel nih, seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi pada awalnya itu kan kebetulan waktu itu gua direkrut menjadi anggota bagian data dan komunikasi di DAI Kantipmas Polres Metro Jakarta Timur, yang tugasnya sebenarnya mengamati ya Bang, pergerakan radikal atau teroris. Jadi pada waktu itu di awal Desember tanggal 1 penyerahan KTA. Nah, karena masih anget-angetnya itu kan, tiba-tiba di grup tuh rame tentang erupsi Semeru pada waktu itu. Nah, kita tahu semua lah. Cuma kita belum ambil tindakan waktu itu kan, baru respon ini bagaimana Gunung Semeru. Apa kita harus kirim logistik, bantuan tenaga atau gimana? Akhirnya ya gue sebagai jiwa muda mungkin ya. Karena yang lain itu kan memang umurnya di atas 40 Bang, rata-rata bapak-bapak semua lah gitu ya. Akhirnya gue ngomong ke ketuanya waktu itu, Pak, ini gimana kalau misalkan kita ambil respon untuk mengirim bantuan tenaga maupun logistik gitu kan. Oke, boleh tuh. Jadi kejadian pada waktu itu Semeru tuh tanggal 4 Desember 2021. Nah, di tanggal 5 kita mengadakan rapat itu di rumah gue Bang waktu itu. Oke, kita kumpulin coba anggota semuanya, kumpulin sekaligus pelepasan juga waktu itu kan, karena memang harus cepat ini. Akhirnya diskusilah dengan tim dari Polres. Waktu itu ada bagian Binmasnya juga, karena memang kebetulan DAI Kantipmas ini di bawah bimbingannya Binmas. Nah, sampai di sana tolong di list apa saja yang kebutuhan untuk dibawa ke sana, ke Semeru, ke Lumajang waktu itu. Akhirnya gue list kan untuk operasional dan kemudian bantuannya apa saja. Memang yang paling mendesak itu kan adalah di logistik sebenarnya, makanan kayak terus pampers itu kan. Nah, terkadang gini Bang, yang kita ya waktu itu kita sempat sifatnya bukan open donasi sih. Bikin flyer bahwa DAI Kantipmas Polres Metro Jakarta Timur peduli Semeru waktu itu. Nah, cuma karena memang ini banyak relasinya, akhirnya mungkin dari pihak-pihak lain pun ikut membantu gitu Bang. Cuma yang sangat disayangkan ini, gue berani ngomong gini, kenapa di setiap bencana itu kenapa sih harus baju bekas gitu loh, atau baju layak pakai? Kenapa bukan pakaian baru kah atau apa ya? Mungkin ada sebagian, tapi kebanyakan yang kita terima waktu itu sampai numpuk itu satu rumah itu isinya pakaian bekas semua. Akhirnya kan mau nggak mau ya juga kita harus sortir gitu kan. Oke, di tanggal 5 Desember waktu itu kita habis rapat pagi itu kita putuskan untuk ya udah malam ini jam 10 kita berangkat. Tim waktu itu kita diutus sekitar 6 orang. Ada saya, terus juga gue juga bawa junior gue tuh Bang. Karena dia waktu itu kan masih SMP, namanya Dharma itu. Gue ajak aja, Jedar coba minta izin sama nyokap lu, terus minta izin ke sekolah juga buat bantu-bantu. Karena apa? Bagaimanapun juga gue butuh tenaga muda nih untuk nantinya ngangkut-ngangkut barang kan. SMP tuh dia? SMP, dia masih SMP waktu itu, kelas 3 itu kan. Akhirnya dia diizinin tuh. Oke lah. Terus kita ngontek dari pihak ekspedisi waktu itu kan. Kita butuh 1 truk
itu ada dokumentasinya. 1 truk untuk ngirim bantuan yang udah kita sortir itu. Di situ ada makanan, ada pakaian yang layak pakai dan sebagainya. Udah, setelah itu pelepasan dari Polres. Nanti sasaran ini akan dikemanakan karena gitu kan. Karena kan nggak mungkin juga kalau kita bawa bantuan ujuk-ujuk kita di sananya nggak punya posko. Benar Akhirnya gua ngontek posko waktu itu, kebetulan ada relasi juga yang satu organisasi Bagana waktu itu. Beliau adalah wakil dari Cak Torik. Cak Torik itu Bupati Lumajang pada masa itu. Saya kontak, Cak, ini kita mau ada sedikit bantuan, mungkin bisa membantu. Wakilnya Cak Torik ini, yang orang utusan ini bilang, boleh mas, kalau bisa siapkan tenaga muda karena kebetulan juga kita mungkin nanti akan evakuasi kan gitu. Wah, di situ gue udah sebenarnya ya karena mungkin gue yang paling muda ya, akhirnya gue ditunjuk untuk tim di lapangannya. Udah, kamu aja lah, kalau kita kan udah berumur kayaknya, takutnya nggak kuat nih kalau naik gunung begitu nih. Akhirnya oke lah, nggak apa-apa lah waktu itu, karena untuk pengalaman juga pertama gitu kan, di bawah naungan organisasi resmi. Akhirnya kita setelah siap-siap itu kita jalan dari Jakarta itu jam 10 malam. Singkat cerita sampai di lokasi waktu itu di Candipuro kita ambil. Jadi kita ngontek poskonya apa namanya mas, ONU peduli katanya. Akhirnya oke, di Sherlock sama beliau kita menuju ke sana. Singkat cerita itu perjalanan karena mungkin santai ya, itu hampir 30 jam waktu itu. Jadi kita bawa kendaraan pribadi dari Jakarta itu kan, dan satu truk itu full dengan isi bantuan. Akhirnya sampailah kita di kecamatannya Candipuro, cuma desanya ini apa ya, agak lupa gua namanya itu namanya. Di satu sekolah lah posko NU peduli di situ waktu itu. Nah udah sampai sana kita izin Pak, kita juga bawa spanduk ini, boleh nggak kita tempel gitu kan. Akhirnya dikasih izin, oke boleh silakan mas. Terus list bantuan apa saja gitu kan. Terus dijawab, oke untuk bantuan mungkin nanti akan kita distribusikan kepada data-data list yang sudah ada di kita, katanya gitu kan. Karena kan pada waktu itu situasi juga crowded. Terus ketika kita nyampe pun masih warna abu-abu bang. Kayak gimana ini menyeramkannya yang mana? Udah evakuasi kayaknya. Ada evakuasi no. Ambulan masuk. Ada meninggal lagi ya? Kayaknya ada yang ketemu kali evakuasi. TNI kan ke sana tadi. Jadi kayak foto jadul gitu kan. Wah ini serem juga gini. Gue pikir waktu itu adalah zona merah. Ternyata belum, itu masih radius sekitar 6 km. Kalau zona merahnya di mana mas? Besok saya ajak ke sana deh. Kebetulan kita juga harus bergerak ke sana. Oke. Sampailah kita ngobrol-ngobrol dulu, terus atur strategi dulu itu kan. Nah, sampai di paginya besok itu tanggal 6 Desember sore kita diajak waktu itu. Mas yuk kita naik ke zona merah. Nah, si temen gue nih ya, pokoknya udah bapak-bapak namanya Pak Budi. Kalau manggil gue kan Kang. Ini Kang kalau saya nggak ikut gimana Kang? Nggak apa-apa Pak, ikut aja. Karena mungkin dia agak ngeper tuh bang, ngelihat situasi yang kacau gitu kan bekas bencana. Akhirnya ya udah. Tapi nanti saya kalau ada evakuasi gitu saya nggak ikut ya, karena saya nggak kuat katanya gitu. Oke nggak apa-apa Pak, biar serahkan aja sama saya. Oke, berangkat kita ke zona merah. Jadi zona yang paling kacau itu radius 500 sampai 1 km itu adanya di desa Supiturang namanya. Itu paling parah tuh. Itu paling parah di situnya. Jadi waktu kita berangkat deh. Berangkat dulu jalan naik mobil memang sekitar 30 menitan karena kan jalan banyak yang nggak rata gitu ya. Dan juga rame dengan korban-korban waktu itu kan. Nah gitu. Udah sampai sana tuh masuklah kita, ternyata diajak tuh untuk proses evakuasi, dan itu pengalaman pertama banget untuk erupsi dengan evakuasi dengan korban yang sebegitu bentuknya gitu loh. Kita nggak, waduh ngeri deh kalau dilihat-lihat itu ya. Akhirnya ya udah gue coba memberanikan diri gitu kan. Ayo mas kita, itu banyak bang, ada dari BNPB, ada dari banyak orang itu, tim sar itu dari mana-mana.
ada satu rumah yang katanya, jadi dari keluarga yang masih hidup waktu itu, dia bilang, Pak, keluarga saya belum ketemu, mohon dibantu gitu kan. Akhirnya oke, baiklah kalau begitu nanti kita maksimalkan gitu, kita cari. Lah, ada satu rumah tuh di video gue tuh ada Bang. Jadi ini rumah nih, kita tuh atapnya tuh udah rata. Iya. Karena lahar dingin ya mungkin ya. Itu lahar dingin kayaknya deh. Karena memang katanya jalur lahar dingin itu kan ngacak. Ya, ini adalah kondisi rumah warga di mana saat ini rumahnya sangat memprihatinkan ya. Sudah hancur luluh lantah, kemudian juga teruruk oleh lahar dingin. Besar harapan kami mengharap kepedulian para sahabat agar bisa berpartisipasi untuk pembangunan renovasi rumah di Coba difokuskan di titik itu, mungkin coba kita cari. Akhirnya kita gali Bang, kita gali pelan-pelan gitu kan. Nah, ada tuh satu temuan yang bentuknya memang kayak manusia gitu loh. Yang kondisinya wah udah korbannya udah meninggal lah, udah MD lah. Pas gua gali itu Bang ya, jadi karena waktu itu gue dikasih inian untuk gali itu kan, gua gali, bener ada tulang tuh Bang. Kayaknya tulang tangan deh. Iya. Jadi tapi udah nggak ada ininya nih, jadi udah habis nih Bang. Cuman tangan doang tuh ya. Kalau kita identifikasi waktu itu kemungkinan jenazahnya tuh perempuan. Karena dari bentuknya itu kan kelihatan gitu. Tapi udah gosong, udah habis. Ada videonya itu. Nah, itu yang ngeri gimana Bang, kalau kita mungkin ngangkat hewan itu biasa ya. Ini ngangkat orang ya. Ini ngangkat orang yang gue tuh langsung kebayang di situ. Seandainya ini keluarga gue sendiri bagaimana? Atau misalkan gue ini, ya ampun, nggak kebayang lah. Berarti betapa panasnya itu api gitu kan, abu panas itu. Akhirnya kita gali Bang, gue gali tuh waktu itu sama tim juga rame-rame. Jadi banyak sih yang terlibat. Pas gue angkat tuh bener Bang, jadi ada potongannya tuh. Ini udah nggak ada nih. Tinggal tulang bagian sini nih, tinggal tulang aja. Sisanya tuh masih utuh tapi gosong gitu kan. Itu ada videonya. Nah habis itu, waduh, ini gimana nih ngangkatnya? Takut salah Bang. Takut salahnya tuh takutnya apa ya? Ya lu nggak tahu lah. Iya, kita nggak tahu bagian-bagian mana yang ini kan. Sedangkan ini tanpa briefing. Kejadian ini langsung kita berangkat terus ikut. Ayo, tahu-tahu langsung lihat begituan. Cuma kan ya mungkin pernah sih gue ikut pelatihan gitu kan, tapi bukan dengan korban nyata. Ini kan nyata gitu loh. Akhirnya ya udahlah, gue beranikan diri, gue gotong lah tuh bareng-bareng waktu itu. Coba kita baca Bismillah dulu ya, takut salah gitu kan. Bener ternyata kita di situ total dari penemuan itu ada 10 jasad. Itu yang pertama yang terkubur. Nah, terus yang kedua itu masih ada di bawah reruntuhan rumah. Kayaknya memang rumahnya beliau mungkin belum sempat melarikan diri gitu kan. Jadi kan kalau yang gue baca dari artikel itu kecepatan abu vulkanik itu bisa sampai 400 sampai 500 km 500 sampai 800 km per jam. Jadi itu lebih cepat dari pesawat kan. Mungkin nggak keburu, dan itu jasadnya sih masih utuh. Cuma ini udah hitam semua, udah gosong, udah penuh luka bakar gitulah. Penuh luka bakar. Nah, itu juga yang akhirnya kita evakuasi. Dan itu terus Bang, proses evakuasi itu sampai di tanggal 18 Desember waktu itu. Jadi kurang lebih gue 3 mingguan di sana. Dan yang ya setiap hari kita berkegiatan tuh ya begitu aja, mencari. Karena kan yang ke posko kan, Pak ngapunten ini saya belum pulang katanya gitu. Mohon tolong dicarikan gitu. Ya ada juga yang sebagian ini keluarganya ada di sini, tapi yang perlu dicari itu kan yang benar-benar kehilangan keluarga itu Bang. Jadi sempat kalau di sana tuh makan tapi kayak rasanya nggak makan gitu. Jadi kebayang. Karena kebayang. Kebayang terus itu Bang. Nah, kita di beberapa titik. Jadi memang yang urgent itu ada 3 titik, Candipuro, Pronojiwo, dan satu lagi kecamatan apa itu ya? Lupa. Cuma yang paling parah itu memang di Desa Supiturang itu kan. Nah, setelah H+7 ini tim yang dari Jakarta Timur ini, yang dari organisasi gue, mungkin karena kelelahan terus belum pernah
ngelihat orang tuh gotong-gotong bawa kantong jenazah itu kan. Iya. Mungkin jadi ngedown gitu Bang. Setelah itu dia cerita Bang, karena memang ini kan dai Kantipmas itu kan memang backgroundnya ustadz-ustadz semua Bang. Yang dia ambil itu, yang memang pemahaman agamanya itu cukup lah gitu. Beliau namanya Pak Budi waktu itu. Pak Budi cerita, Kang, saya pengen izin pulang duluan. Kenapa Pak? Enggak, saya ini nggak tahu ini wallahu alam ya. Dimimpiin katanya gitu. Saya dimimpiin katanya, udah pulang aja. Kalau nggak pulang, nanti ada satu dari tim kamu diminta. Cuma sampai situ diminta nih, gua nggak tahu nih maksudnya apa. Diminta gitu. Akhirnya enggak Pak, mungkin itu cuma mimpi karena Pak Budi kan dari kemarin lihat itu jadi ada rasa trauma mungkin Pak. Terus gimana Pak, mau pulang nggak? Ya udah deh kalau begitu saya tetap di sini mungkin, tapi saya di posko aja, saya ntar yang nge-handle bagi-bagi logistik aja. Oke lah Pak kalau gitu. Nah besokannya diajak untuk evakuasi lagi di titik yang berbeda waktu itu, beda desa. Sampai di sana tuh Bang, temen gue si Dharma tadi nih, gue nggak bilang junior dah, temen gue aja deh, temen rumah ini dia SMP. Tahu-tahu dia lari ke arah garis polisi nih Bang. Itu semuanya ngeliat waktu itu, dan tiba-tiba dia lari. Kenapa Dar? Cuma dia kosong, pandangan kosong, gimana sih? Pandangan kosong terus lari gitu kan. Dar, akhirnya gue kejar tuh Bang. Ada sekitar 500 meter itu dan jauh itu titiknya. Kenapa? Kata dia, gue lihat kancil, kata dia gitu. Loh, lihat kancil gitu. Itu gue sampai browsing habitat kancil di Gunung Semeru waktu itu, sampai segitunya. Gue bilang, enggak Dar, ayo pulang. Gue gitu. Enggak Bang, kesana Bang. Nah, akhirnya baliklah tuh kita ke satu posko yang zona merah waktu itu, terus ngobrol. Kenapa Mas tadi temennya? Enggak Pak, katanya lihat kancil. Oh. Nih ini koneknya nih yang di luar dugaan gue. Si warga sekitar nih bilang gini, ada nggak yang tadi malam dimimpiin pengen diminta, katanya gitu. Terus karena Pak Budi waktu itu kan masih di posko kan, terus bilang gitu. Gue jawab langsung, oh iya ada Pak, Pak Budi, tapi orangnya di base camp. Mimpinya apa? Dia sih cerita sama saya begitu, katanya disuruh pulang, kalau enggak nanti ada yang diminta, katanya gitu lah. Bapak ini langsung bilang, Mas, temennya tolong suruh ambil wudhu. Lah kebetulan gue bilang, maaf Pak, ini orang Buddha, non Muslim. Gue bilang itu, terus harus dengan cara apa ya nih kalau begini nih, gitu kan? Karena memang dia Buddha kan, tapi memang ngaji juga dari kecilnya itu. Nah, habis itu ya udah Mas, gini aja Mas, minumin air aja, katanya. Kenapa emang Pak? Itu berarti temennya sampean mau diminta, katanya gitu. Mas tahu nggak titik yang dilarang itu apa? Itu masih banyak Mas korban yang tertimbun, makanya dilarang ngelintas itu, kecuali untuk tim-tim evakuasi. Oh gitu, katanya gitu. Nah, singkat cerita, malam itu pas di posko, si Dharma ini kebangun Bang, tiba-tiba. Dia kebangun, gue bilang, lu kenapa Dar? Enggak, dingin. Enggak, kata dia. Bang, ke tempat yang kemarin lagi yuk, katanya gitu. Dia kayak yang kancil itu yang iya, kayak ada yang dia pengennya ke situ terus katanya. Kenapa sih? Enggak, gue di situ ngeliat ada rumah bagus banget katanya. Itu banyak buah-buahannya Bang. Gue bilang, lu halu Dar, kita nih lagi begini. Ya kalau firasat gue waktu itu ya mungkin karena situasi begitu, ini anak masih muda, nggak pernah terjun ke dunia gituan, sekalinya diajak dia mungkin halusinasi gitu kan waktu itu kan. Akhirnya itu sampai ngamuk-ngamuk di mana? Di posko. Sebenarnya bukan ngamuk-ngamuk sih, kayak maksa gitu loh. Ayo Bang, anterin Bang, kenapa sih? Akhirnya dia cerita, gue tadi mimpi katanya. Gue suruh nolongin ada satu jenazah di bawah situ, suruh gali katanya. Mimpinya apa katanya? Tolong inikan saya dengan layak katanya gitu. Saya ada di sini. Ya, cuma kan wallahu alam ya Bang. Dengan ketinggian yang hampir 5 meter itu tebelnya, nggak mungkin juga kalau kita gali dengan tangan kosong, itu kan minimal dengan bantuan alat lah. Akhirnya udah Dar, lu stay aja di posko, nanti besok-besok gue yang turun katanya gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu tuh sama base camp, Pak, di mana lagi titik-titik yang perlu kita temuin lagi Pak, gue bilang.
Ini aja Mas, ada ini juga satu kejadian yang viral waktu itu. Jadi ada satu rumah namanya Pak Wadiman, Pak Roh panggilannya. Pak Wadiman ini kalau yang gue tanya informasinya di masyarakat ini, beliau orangnya baik, terus rajin ibadah, dan juga satu amalan, kata dia punya amalan ini dia nggak pernah ngebiarin tetangganya kelaparan. Jadi setiap ada orang yang main ke situ, dikasih makan. Dan itu dia mungkin ikhlas ya. Nah, ya ini kalau dipikir di luar nalar ya jauh sangat di luar nalar. Karena rumah beliau itu, rumah Pak Wadiman itu utuh Bang. Di antara yang lainnya nih, sekitarnya ini kan. Termasuk sampai kolam ikannya, itu ada gue fotonya sama Pak Wadiman itu. Itu bersih rumahnya, kena debu aja enggak. Jadi posisi rumah tuh, ini jalur lahar dingin, seret. Kayak ngebelah gitu ya? Iya, kayak ngebelah gitu Bang. Ini ada kandang kambing beliau di sini, ini rumahnya, ini kolam ikan sebelah kirinya. Nah, anehnya yang rumah di sini tuh, ini udah hancur nih. Ini udah hancur. Yang di belakangnya pun hancur, sampingnya ya hancur semua. Jadi kayak lahar tuh ngebelah gitu kan. Itu yang menjadi sorotan tuh. Akhirnya, Pak Wadiman amalannya apa? Rata-rata pada begitu kan. Ya saya cuma rajin ibadah gitu. Terus nggak pernah lupa sholawat. Nah itu yang sampai sekarang pun kok bisa gitu loh. Itu bisa itu bisa sampai begitu di luar nalar tuh bagaimana itunya gitu kan. Nah akhirnya setelah dari situ ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah Bang. Kalau kagum kan kagum ya, mungkin ini ya keajaiban Tuhan lah, keagungan Tuhan. Udah setelah di situ kita pindah ke titik lain untuk evakuasi lagi. Sebenarnya tuh banyak dokumentasi gua waktu itu karena gua taruh laptop tuh hilang. Jadi ada yang ini maaf ya. Jadi pada waktu pas saat penggalian itu mungkin karena jenazah itu udah rapuh Bang. Udah lama pun kebakar terus rapuh. Jadi pas gua angkat itu ya sama Basarnas waktu itu, Bagana juga ada. Kan ada yang bagian pegang bawah gini. Gue tuh pegang tangannya tuh maksudnya biar nggak jatuh gitu. Karena kan posisi tangan kaku. Lah ternyata itu lepas Bang. Aduh, gua itu ngerasa pengen nangis, nggak tega, minta maaf, tapi nyambungin juga nggak bisa kan gitu kan. Akhirnya ya itu udah gue gotong-gotong gini aja. Itu gemetaran tangan gue Bang. Ya baru seumur-umur ini gue gotong megang tangan orang ini gitu kan. Akhirnya udah dimasukin kantong jenazah. Terus kita rapat lagi, nyari titik-titik tertentu lagi di mana yang sekiranya masih ada korban-korban gitu kan. Memang kalau berdasarkan data di BNPB itu kan korban keseluruhan itu sekitar 10.395 jiwa apa kalau nggak salah yang dievakuasi pada waktu itu. Sedangkan korban meninggal sampai per 21 Desember 2021 itu 51 jiwa waktu itu kan. Jadi ya kebayang lah gimana rasanya yang ada di situ. Nah ada satu lagi Bang yang bener-bener gue lupa nama desanya nih. Cuma memang itu mengarahnya ke Supiturang. Cuma ini agak belok kiri gini kan. Itu kan masuk jalan kecil lah. Gue sempat masuk ke situ. Masuk ke rumah itu waktu itu bareng cuma berlima doang. Karena itu sebenarnya kejadiannya tuh H+10-an. Jadi ketika keadaan sudah clear, cuma kita memantau aja. Akhirnya kita berangkat ke sana nih. Coba masuk ke situ gimana? Ada satu kakek-kakek. Itu semuanya ngelihat. Yang kita pikir waktu itu kakek-kakek ini nih cuma korban selamat. Terus beliau lagi merenungi rumahnya lah. Jadi cuma duduk gitu Bang, gitu kan. Ditanya sama Pak Budi kan kebetulan orang Jawa Timur ya. Pak saking pundi Pak katanya gitu. Dari mana Pak? Cuma diem aja dia, diem aja. Akhirnya ya udah Pak Budi mungkin lagi ngerenung kali kata gue gitu. Selang berapa menit setelah kita nengok gini Bang, itu kakek-kakek itu udah nggak ada. Ya itu di luar nalar sih ya, gue nggak. Iya itu ya nggak tahu, gue juga nggak bisa menjelaskan gitu kan. Tapi memang itu kita semua waktu itu kan Pak Tatang, Pak Budi, saya, Haji Kasimun, iya Dharma itu ngelihat semua.
posisi itu ada itu kakek-kakek, malah kita pengen kasih makan waktu itu. Ini Pak makan dulu, cuma dia nggak respon gitu Pak. Akhirnya, wah ini kejadian nggak tahu nih. Akhirnya ya udahlah kita balik aja ke posko. Di posko itu kan kita hitung-hitungan data lagi kan berapa ini. Karena banyak juga ketika kita di Semeru itu yang akhirnya mengirimkan donasi itu dari Jakarta dikirim. Jadi kita stay di sana nih Bang. Posisi stay di sana, bantuan tuh masuk banyak banget gitu. Nah, setelah itu akhirnya sudah kita melebur itu kan. Melebur dengan masyarakat, kita ngasih-ngasih bantuan. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa gitu. Yang pada akhirnya kegiatan itu kita tutup ke ziarah Wali Songo waktu itu dari mulai, karena waktu itu kejadian di Lumajang, kita akhirnya melipir dulu ke Surabaya sampai ke Cirebon itu ditutup di situ. Ya udah akhirnya seperti itulah Bang kira-kira pengalaman proses. Mungkin nggak terlalu horor, tapi kalau dibilang horornya ya ada, di luar nalarnya pun ada. Terus jadi satu pelajaran gitu loh, bahwa gini, fenomena yang terjadi yang gue lihat masyarakat banyak generasi milenial yang kadang ketika kita ini kan di gunung ya, tidak percaya dengan hal-hal goib lah, dan itu banyak banget Bang dibilang itu halu, tapi memang itu ada gitu loh sebenarnya. Karena kalau kita nggak percaya goib juga, wah ini juga bisa bahaya karena ini udah, karena Tuhan kita aja goib ya. Betul Bang, malaikat itu termasuk hal goib. Mungkin kalau di surat Al-Baqarah itu kan udah ada tuh di bagian awal, itu kan udah mencakup semuanya. Masa ya kita tidak mempercayai hal-hal goib, berarti kita nggak percaya malaikat, surga neraka gitu kan. Nggak apa, hal goib itu memang nggak ada, jangan ngomong-ngomong nggak ada lah. Karena memang nyata. Karena gue juga mengalami. Ya kalau gue disuruh menjelaskan tentang yang kakek-kakek itu, terus yang antara keterkaitan yang tadi itu si Dharma ini, itu pun nggak bisa dijelaskan secara akal dan logika. Susah juga kadang. Dan ini kejadian tahun 2021, ini kejadian erupsi Semeru, dan ini baru pertama kali lu menjadi pengalaman yang dimana lu terjun ini nggak tahu kalau sampai terjun ke lokasi dan harus mengevakuasi beberapa korban-korban yang jadi betul Bang. Seperti itu ya. Nah nih Bang Iwel, ini lu pengalaman pertama mengevakuasi jenazah nih ya. Jenazah erupsi ya. Erupsi. Nah, lu tadi sempat menjelaskan beberapa kayak kondisi beberapa korbannya yang mungkin cukup sangat mengenaskan. Itu lu bisa memberanikan diri lu tuh seperti apa? Karena jarang nih orang nih ngeliat orang kecelakaan di jalan aja. Oh iya Bang. Masih iya terakhir tuh. Emor ya kan. Kita lihat itu tuh Bang. Itu gimana lu bisa kayak gitu tuh? Gini Bang, kadang kalau gue ya, ketika kondisi itu udah mendesak dan memang harus butuh pertolongan, masa iya kita tega? Kalau bayangan gue itu kan tadi cuma seandainya ini keluarga gue, itu gimana? Masa iya gue nggak tolongin, tega banget gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau ya harus terjun, memberanikan diri, dipaksa aja sebenarnya sih Bang. Berarti lu berani karena terpaksa ya? Wah, berani karena terpaksa sih nggak juga nih. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, ini salah satu rumah yang menjadi sorotan pada saat itu dan sempat viral juga ya. Iya, memang viral ada juga. Situasi yang mana rumahnya itu masih utuh, nggak tertimpa sedikit debu erupsi juga, dan nggak tertimpa lahar dingin juga. Itu yang dijelaskan rumahnya Pak siapa tuh? Pak Wadiman. Pak Wadiman. Pak Roh panggilannya. Pak Roh itu kalau dicerna secara akal logika, wah kayak gimana tuh? susah nih kalau pakai logika nih Bang. Karena kan sifatnya air itu ya, kalau banjir itu kan ya, menyapu yang ada bener. Gitu kan. Tapi ini kok bisa dia ngebagi, dia tahu jalurnya dia, oh ini orang baik misalnya gitu lah ya. Kok bisa sampai segitu ya? Itu kuasa Tuhan sih. Dan kolam yang lu lihat itu masih benar-benar nggak? Kolam itu, nah itu posisinya yang aneh Bang. Kolam itu posisinya lebih bawah daripada rumah. Iya. Tapi nggak keisi, dan ikannya masih hidup. Cik. Kambingnya pun waktu itu masih hidup di peternakan itu, yang akhirnya dijual kan. Tapi memang ada sempat kebakar. Nah, kebakar sedikit. Tapi itu sakti lah, nggak mati. Kacau itu ya. Mungkin Pak Wadiman sehat selalu ya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu kali ini.
Nah, ini penjadikan pengalaman yang sangat luar biasa juga, apalagi lu mengajak salah satu temen lu nih yang masih muda, dia SMP. SMP waktu Jadi itu. itu gimana tuh, Bel? Apa respon dia ketika udah kelar evakuasi pada saat itu? Oh iya. Jadi waktu itu gue sempat dapat respon baik dari sekolah, karena waktu itu kan ya sekolahnya di Jakarta itu kan izinnya agak susah ya. Akhirnya kita buatin dari surat dari Polres, Pak. Udah dari ini lokasi aja ke sana. Dan dia juga akhirnya menyumbang gitu, Bang. Ujung-ujungnya waktu itu, karena waktu di sana kan disuruh pulang tuh waktu itu untuk sekolah. Dia bilang ini ada kegiatan, kebetulan si Dharma lagi pengen saya rekrut untuk menjadi salah satu anggota di tim kami. Akhirnya dikasih izin dan malah sekolahnya itu support, mendukung gitu. Oke, nggak apa-apa untuk kegiatan sosial, silakan kami dukung. Gitu. Kalau perlu bantuan silakan. Akhirnya ya Dharma bisa jadi ujung tombak untuk masuk ke sekolahan itu kan, memperluas jaringan bantuan gitu loh intinya. Iya. Kadang kan memang kita mau ngasih bantuan bingung nih kalau nggak punya posko juga kan. Nggak punya posko juga bingung. Nah, tadi kan lu sempat menjelaskan di banyak banget bantuan kayak pakaian-pakaian bekas itu numpuk. Nah, itu akhirnya diapain tuh, Bang? Ini terus terang aja nih, Bang, dari gempa Cianjur waktu itu, banjir di Jatinegara, gue udah sering nanganin, nggak apa-apa lah, gue buka. Yang akhirnya ada sebagian pakaian yang memang nggak dipakai gitu loh, dan menumpuk jadi sampah. Ujung-ujungnya ada yang cuma buat bakar-bakaran aja, karena kan ya pakaian. Jadi gini, kadang ketika bencana itu datang, itu dia dijadikan ajang untuk buang sampah, menurut gua. Menurut gua pakaian bekas-bekas. Salah satunya pakaian bekas itu yang memang kita kan pasti sortir, Bang. Itu bentuknya tuh ada yang bolong. Masa iya kita kasih korban, dia aja lagi kesakitan gitu kan, lagi posisinya kesusahan, terus kita kasih begitu, ya makin nggak enak lah. Kalau mau ngasih tuh yang layak gitu, pakaian baru atau mungkin makanan, pampers yang terutama sih itu. Oh, itu penting banget pampers ya. Pampers itu penting, Bang. Nah, waktu kondisi di Semeru ini di lokasi posko dan beberapa posko pengungsian juga itu sumber air bersihnya itu gimana tuh, Bang? Itu sumber air bersih untuk radius yang di posko gua sih waktu itu masih aman tuh waktu itu. Oh, berarti aman lah ya? Iya, masih sedikit biasanya aman. orang kalau kena bencana itu yang dicarikan air bersih. Iya, yang dicari itu air bersih. Memang waktu itu sempat kesusahan air bersih. Kayak misalkan di sebagian yang udah gua temuin di Cianjur waktu itu sangat kekurangan air. Nah, itu yang perlu kadang kita lihat. Ini bantuan apa perlunya, kalau memang butuhnya, karena listrik kan juga mati, ini susah. Iya, benar. Berarti mau nggak mau kita harus bawa mesin genset itu untuk, terus juga pompa-pompa mesin itu rata-rata pada rusak. Yang akhirnya kita gali dulu, Bang. Ya kalau waktu di posko itu gali dulu kita waktu itu. Jadi tapi bukan dari tim gua, udah ada lah gitu. Pada akhirnya gitu. Oke, ini pengalaman sangat gokil banget dan menjadikan pengalaman dari Bang Iwel yang pertama mengevakuasi jenazah, bahkan tadi sempat dijelaskan juga mengangkat salah satu bagian tubuh. Dan terlepas kayak lu merasa bersalah juga pada saat itu, tapi memang ya mau gimana lagi. Iya, kondisinya begitu, gimana lagi. Nah, oke, mungkin cerita ini bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua dan korban atau keluarga korban yang mengalaminya, semoga diberikan kesabaran dan nggak ada lagi nih tragedi yang menimpa atau di beberapa daerah-daerah lainnya juga. Oke, sebelum kita mengakhiri cerita nih Bang Iwel nih, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini atau cerita lu saat erupsi Semeru 2021? Pesan-pesan untuk teman-teman semua ya, mungkin untuk Semeru nih ya. Kalau Semeru ya mungkin itu aja sih, kita kirimin doa aja sih untuk korban-korban yang memang sudah nggak bisa ditolong lagi, mungkin itu aja kan. Terus kalaupun, karena kadang kita belajar mengatasi darurat pun masih menjadi korban gitu loh. Apalagi kalau kita nggak belajar. Jadi kan kadang ada sosialisasi dari BPBD itu ke beberapa relawan lah. Iya, ke beberapa relawan, lalu relawan itu menyampaikan terutama di sana di wilayah-wilayah rawan bencana. Itu ya mungkin bisa diikuti, karena nanti kan ada tahap-tahap ketika bencana itu datang, kita harus bagaimana. Terutama kan jangan panik, Bang. Yang sering terjadi itu kan panik. Akhirnya kondisi nggak karu-karuan. Bahkan kalau di zaman sekarang mungkin bencana itu menjadi tontonan. Dia lupa menyelamatkan diri, cuma dia mengabadikan momen bahwa awan itu panas nih. Yang akhirnya kan banyak terkurung juga. Itu susah itu.
Ya, Ya lebih tahu cara mengantisipasi bencana lah ya. iya, lebih tahu mengantisipasi bencana lah untuk di wilayah tertentu gitu. Oke, thank you banget nih Bang Iwer udah mau berbagi cerita lo kali ini. Ya, Sama-sama, Bang ini Indra. cerita di Gunung Semeru tahun 2021. Semoga Gunung Semeru juga cepat kembali buka nih, yaitu khususnya di dalam dunia pendakiannya. Dari gue Indra mungkin gak ada pesan-pesan lebih detail dan lengkapnya. Pokoknya lu saksikan terus video-video terbaru di Besok Pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.